Shalom, selamat pagi untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Vesta Viola. Saya dari kelas 12 IPS 4. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai kerusakan alam dan apa sih terkaitannya dengan ensiklik Laudato Si menurut Paus Fransiskus. Selamat menyaksikan ya. Terpujilah Engkau, Tuhanku, karena saudari kami, Ibu Pertiwi yang menyuapi dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Saudari ini sekarang menjerit karena kerusakan yang telah kita timpakan kepadanya, karena tanpa tanggung jawab kita menggunakan dan menyalahgunakan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Begitulah Paus Fransiskus memulai bait-bait awal ensiklik keduanya, didahului dengan ucapan Laudato Si Missignore. Terpujilah Engkau Tuhanku, yang dikutip dari ucapannya Santo Fransiskus dari Asisi, pendahuluannya ratusan tahun yang lalu. Allah selalu mempunyai cara memperingatkan manusia yang lalai. Peringatan itu bisa melalui orang lain maupun sesama manusia. Bisa pula melalui peristiwa alam dalam rupa bencana, seperti gempa bumi, gunung meletus, angin kencang, banjir bandang, tanah longsor, dan selanjutnya. Bagi orang beriman, semua peringatan itu sejatinya untuk menyadarkan dari kelalaian dan keliruan, dan itu sangat bermanfaat baginya. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Berkaitan dengan bencana, ada dua jenis bencana. Pertama, bencana karena ketentuan Allah yang tak bisa dicegah oleh siapapun. Yang kedua, itu berakibat dari ulah manusia itu sendiri. Contohnya seperti banjir. Banjir merupakan akibat ulah tangan manusia sendiri. Manusia merusak ekosistem alam, menggunduli hutan, mendangkalkan daerah resapan air menjadi perumahan, dan seterusnya. Akibat hujan yang deras menjadi genangan dan menjadikan banjir. Inilah yang Allah firmankan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan permukaan atau perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Melalui bencana alam yang bukan diakibatkan ulah manusia sendiri, Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada manusia. Dan dengan peringatan ini, manusia disadarkan tentang dirinya agar tidak sombong atau angkuh, baik terhadap sesama manusia maupun lingkungan, terlebih terhadap Allah. Peringatan-peringatan tersebut melalui bencana alam yang diakibatkan manusia sendiri, manusia disadarkan mengenai kebaikan dan keburukan agar ia selalu mawas diri dan mengontrol perbuatannya. Perbuatan baik yang dilakukan akan menimbulkan kebaikan juga, sementara perbuatan buruk akan menjadi berbahaya dan berbuah keburukan. Orang beriman selalu menyadari peringatan Allah dan menyambutnya dengan kembali melakukan kebaikan, sehingga mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut. Nah, hal ini sangat berkaitan dari ensiklik Laudato Si menurut Bapak Paus. Ensiklik ini memuat pandangan dan seruan Bapak Paus Fransiskus tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan hidup. Paus menyatakan bahwa kerusakan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan sebagai salah satu tanda kecil krisis etika, budaya, dan spiritual modernitas. Bumi rumah kita semakin menyerupai tumpukan sampah. Di berbagai wilayah bumi, daerah yang bermulanya cantik telah tertutupi dengan sampah. Katanya, untuk mengatasinya, kita butuh pengorbanan dan revolusi-revolusi budaya. Yang pertama adalah sains. Paus menjelaskan sebuah sensus sains solid menunjukkan bahwa pemanasan global itu nyata dan akan mengurangi ketersediaan air minum, merusak pertanian, dan menyebabkan kepunahan hewan dan tumbuhan, meningkatkan kesamaan laut,
dan menaikkan permukaan air laut yang menyebabkan kebanjiran di kota-kota besar di dunia. Ia mengingatkan perubahan iklim terjadi secara alami, tetapi penelitian menunjukkan bahwa pemanasan global terutama disebabkan oleh aktivitas manusia. Yang kedua, adanya ekonomi. Ensiklik ini merupakan kritikan ekonomi dan juga panggilan untuk menyelamatkan lingkungan. Paus Fransiskus mengatakan negara-negara kaya mempunyai utang ekologis terhadap negara-negara berkembang yang sumber daya alamnya diambil untuk produksi dan konsumsi bahan bakar bagi negara-negara industri. Ia menyebutkan hubungan ekonomi ini adalah hubungan dengan struktur yang sesat dan menolak argumen bahwa pertumbuhan ekonomi saja bisa memecahkan masalah kelaparan dan kemiskinan global serta memperbaiki keadaan lingkungan. Menurut pola pikir ini adalah sebuah konsep pasar yang ajaib. Tetapi menurut Paus Fransiskus ini adalah salah. Yang ketiga, adanya kebijakan pemerintahan. Paus Fransiskus mengatakan bahwa peraturan pemerintah mutlak diperlakukan untuk mengurangi pemanasan global dan pentingnya untuk merancang lembaga internasional yang lebih kuat dan lebih efisien dan terorganisir dengan memanfaatkan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan. Konsensus global penting untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak dari masing-masing negara, kata Paus. Namun, ia mengatakan peraturan saja tidak akan memecahkan masalah. Sebaliknya, pandangan untuk merubah etika secara menyeluruh mutlak diperlakukan untuk memprioritaskan perawatan alam dan manusia. Selanjutnya adalah manusia. Paus mengatakan setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan juga harus memperhitungkan hak-hak dasar kaum miskin dan mereka yang kurang mampu. Dia mengatakan konsumerisme yang tidak beretika telah menyebabkan tingkatan konsumsi yang menyebabkan memperparah kerusakan lingkungan. Paus juga mengajak setiap orang untuk membentuk jaringan sosial dengan tujuan menekan pimpinan politik untuk melakukan perubahan dan membantu mereka yang kehilangan tempat tinggal ataupun pekerjaan akibat perubahan iklim. Ia juga mendesak agar masyarakat mengubah gaya hidup mereka, termasuk menggunakan transportasi umum atau naik mobil bersama-sama dan menanam pohon serta mematikan lampu-lampu yang tidak digunakan. Yang terakhir adalah iman. Paus Fransiskus menyebutkan inti ajaran Katolik adalah menekan kepedulian terhadap makhluk ciptaan Tuhan dan kaum miskin. Ia mendesak makhluk bertanggung jawab secara moral untuk merawat lingkungan seperti yang telah tertulis di dalam kitab Kejadian 2 ayat 15 bahwa kita memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Paus berdoa untuk diskusi tentang iklim yang diselenggarakan oleh PBB dan menulis 2 doa tentang pelestarian lingkungan dan meminta Tuhan untuk memberikan kesembuhan dalam hidup kita agar kita dapat terus melindungi dan merawat bumi dan menggerakkan hati orang-orang yang hanya mencari keuntungan dan mengorbankan orang-orang miskin dan dunia. Untuk menutup video pada hari ini, saya mengajak teman-teman untuk merenungi iman masing-masing dengan sebuah pertanyaan. Harus disadari bahwa hati yang kau gunakan untuk mengasihi itu adalah hati yang sama dengan kau gunakan untuk merusak lingkungan. Itu bukan hati yang terpisah. Jadi, bagaimana bisa mengasihi jika pada saat yang sama kita merusak alam? Sekian dari video saya pada hari ini mengenai ensiklik Laudato Si menurut Bapak Paus Fransiskus yang saya ketahui. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.